Hai guys, balik lagi di channel aku. Hari ini aku tuh mau cerita aja, mau sharing sama kalian. Aku tuh lagi dengar berita tadi pagi tentang seorang wanita yang bunuh diri yang namanya Novi, seorang mahasiswa cantik. Terus juga dia kuliah di Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan yang menurut aku tuh keren, negeri, bagus. Nggak semua anak murid bisa masuk situ, nggak semua orang bisa murid situ kalau otaknya nggak pintar, ya nggak sih? Kalau universitas negeri kan yang bisa masuk cuma orang-orang pintar ya, sedangkan orang-orang bodoh, orang-orang buangan kayak aku gini yang otaknya pas-pasan, mana mungkin bisa masuk situ. Karena kan anak-anak yang di universitas negeri itu yang dipilih adalah anak-anak yang pasti cerdas, yang pintar, bukan anak-anak sembarangan. Dan aku tuh sedih banget ketika dia tuh harus bunuh diri, jujur, karena laki-laki yang merusak dia gitu. Aku tuh sebel banget, kenapa sih kalian tuh jadi cowok suka banget merusak wanita gitu loh. Kalau pacar kalian cantik, pacar kalian baik, dijaga dong please gitu loh. Jangan kita tuh dibuat kayak apa, kayak boneka lah gitu kan. Kalian suka lihat bonekanya cantik, kalian apa-apain, kalian puas-puasin. Kalau puas terus bonekanya udah jelek, udah nggak bagus, kalian buang gitu aja. Kita tuh bukan kayak gitu, kita tuh makhluk hidup, kita manusia yang dirawat, dijaga oleh kedua orang tua kita dengan sepenuh jiwa dan raga. Orang tua kita membesarin kita dari kecil, mereka rawat, mereka sayang, mereka manja-manjain. Tapi udah gede kalian apain? Kalian bunuh, kalian sakitin. Kalian cowok tau gak dilahirkan dari mana? Dari seorang wanita, bukan dari seorang pria kan? Ya dijaga dong gitu loh. Kita juga wanita punya perasaan kali gitu loh. Kita punya cinta yang tulus, kita punya cinta yang suci untuk kalian. Tapi kenapa kalian melakukan hal yang semena-mena sama kita gitu loh? Kalau kalian punya nafsu, ya kalian bisa dong urus diri kalian sendiri. Gimana caranya supaya kalian itu bisa nggak menghancurkan gara-gara nafsu setan itu gitu loh. Kasihan Novi ini loh. Aku tuh suka sebel sama laki-laki ya, pikirannya cuma pikiran kotor mulu, pikiran kotor terus. Giliran bonekanya udah jelek, bonekanya udah nggak bagus, kalian buang gitu aja. Emang kita tuh boneka apa? Kita tuh manusia gitu loh, yang disayang oleh kedua orang tua kita, bukan untuk kalian sakitin. Kita tuh hidup di dunia bukan untuk kalian semena-menain gitu loh. Ya kalau jadi laki-laki gitu loh, jadi laki-laki yang melindungi wanitanya, pacarnya. Kalau pacarnya cantik ya kalian jaga sampai nanti kalian menikahi dia. Nanti juga kita jadi milik kalian kok seutuhnya selamanya gitu loh. Tapi tolong dijaga gitu loh. Giliran kita udah hamil, kita udah rusak, kalian gak mau tanggung jawab. Kalian mementingkan karir kalian sendiri. Kalian tuh egois banget namanya laki-laki kayak gitu. Kelak kalian akan menjadi seorang bapak, akan menjadi orang tua gitu loh. Kalau kalian punya anak yang disakitin oleh laki-laki lain, gimana perasaannya? Sedih kan, sedih. Apalagi aku ya, aku tuh sebagai ibu punya anak perempuan. Kalau aku punya anak digituin, ya aku pasti nggak terima gitu loh. Aku akan pasti membela anak aku mati-matian. Bahkan kalau bisa aku bertukar nyawa gitu loh, biar anak aku bahagia. Nggak apa-apa aku yang meninggal, yang penting anak aku bahagia. Tapi kan yang namanya takdir, nyawa nggak bisa ditukar-tukar kayak gitu. Jujur aku tuh sedih banget gitu loh dengar beritanya gitu loh. Novi akhirnya bunuh diri karena nggak ada yang support system dia gitu kan. Apalagi keluarga cowoknya juga nggak mau tanggung jawab. Kalian lebih mementingkan anak kalian sendiri yang udah jelas-jelas salah, terus mengorbankan anak orang lain yang diperlakukan yang nggak bener sama anak kalian sendiri. Itu kalian tuh di mana sih hati nuraninya gitu loh? Kalian kalau punya anak gadis digituin nerima nggak? Sementara namanya seorang perempuan dituntut untuk suci, untuk perawan, nggak boleh rusak. Giliran rusak, kita sebagai wanita kan yang dianggap murahan, dianggap gak bisa jaga kehormatan, padahal kita dirusak, diperkosa. Mikir dong gitu loh, jangan hanya mementingkan anak kalian. Udah jelas-jelas anak kalian salah, harusnya kalian sebagai orang tua ya kasih tahu dong ke anaknya, suruh tanggung jawab gimana caranya, itu anak kalian. Jangan dong mengorbankan anak lain. Kalau anak kalian itu yang dirusak, gimana perasaan kalian? Aku tuh kadang-kadang suka sebel sama orang tua yang egois, yang melindungi anaknya yang jelas-jelas anaknya salah. Kalian harus tanggung jawab. Si Novi kalian rangkul,
kalian sayangi, karena si Novi itu adalah korban dari anak kalian gitu loh. Bukannya malah kalian teror, kalian zolimi. Sedih tahu nggak sih dengar berita kayak gitu tuh, jujur sedih banget. Aku sebagai sesama seorang perempuan ya, aku tuh nggak tahu kenapa ya, pas dengar berita itu aku tuh kayak nangis gitu. Aku ngerasain kalau aku jadi Novi kayak gimana. Aku lagi hamil, nggak ada yang mau tanggung jawab, malah disuruh aborsi. Novi itu baik gitu loh, aku yakin dia baik, buktinya dia nggak mau aborsi gitu kan. Emang dikira aborsi itu gampang apa? Itu tuh bisa melibatkan nyawa kita sebagai seorang ibu, dan kita tuh akan mengalami yang namanya perasaan terintimidasi karena dosa, karena kita telah membunuh. Sebagai ibu kita bukannya melindungi anak kita, malah membunuh anak kita. Aku tuh ngerti banget perasaan Novi gitu loh. Dia juga nggak mau aborsi kalau nggak dipaksa, aku yakin. Tapi karena laki-laki, keluarga nggak ada yang support dia, makanya dia jadi seperti itu. Tolong ya, untuk semua laki-laki di dunia, hargain wanita. Kalau kalian ada nafsu, urus nafsu kalian sendiri. Jangan ngorbanin kita dong. Kalian urus gimana caranya. Bukan untuk menyakiti, membunuh anak-anak wanita yang udah disayangi, dimanja-manja dari kecil. Kamu kira ngurus anak dari bayi sampai besar itu gampang? Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, peluh keringat, karena kita ingin melihat anak kita sukses kelak, berhasil. Tapi kalian rusak gitu aja, setelah rusak kalian tinggalin. Kalian berpikir dong. Jangan pernah mengorbankan anak wanita untuk kalian main-mainin. Mereka bukan mainan. Mereka tuh punya keluarga yang sangat sayang sama anaknya. Kalian jadi laki-laki jangan keterlaluan dong. Kalian jaga itu anak perempuan. Kalau kalian ada cinta, ada rasa sayang yang tulus. Kalau kalian ngerasa jahat, kalian hanya ingin hawa nafsu, jangan pernah kalian cari wanita. Jangan pernah kalian korbanin wanita. Lihat si Novi, dia tuh punya cita-cita yang mulia loh. Masa depan dia masih cerah. Dia cantik, dia baik. Harus jadi korban gara-gara hawa nafsu laki-laki. Kalian pikir dong, kalian lahir emang dari mana? Kalian lahir dari wanita. Jangan pernah yang namanya siksa wanita karena wanita itu lemah ya. Kalau kalian tuh sayang sama kami sebagai wanita, jangan pakai kami sebagai alat untuk pemuas hawa nafsu kalian. Kalian pikir suatu saat kalian juga tua dan kalian menjadi orang tua. Kalau kalian menjadi orang tua, anak kalian yang kalian sayang dari kecil sampai besar, kalian beri makan, kalian kasih pendidikan yang terbaik, terus ujung-ujungnya hanya untuk dibunuh. Gimana perasaan kalian? Jujur aku tuh sedih banget ya. Aku sedih banget gitu. Seandainya gitu kan aku bisa ketemu Novi, aku tuh pengen meluk dia gitu loh. Kasian loh Novi itu. Aku berharap korbannya tuh cuma Novi aja gitu, nggak ada wanita-wanita lain yang diperlakukan seperti itu. Dan sebagai seorang wanita aku kasih pesan nih, jangan mau diajak laki-laki yang untuk nginep, untuk ke tempat yang nggak bener, jangan pernah mau. Jangan kalian tuh dengerin gombal-gombal si pria. Kalian harus punya prinsip, kalau dia memang sayang sama kita, dia nggak akan pernah ngerusak kehidupan kita, dan dia nggak akan ngambil mahkota kehidupan kita. Karena mahkota yang namanya keperawanan itu sangat penting bagi seorang wanita. Jangan kalian, karena laki-laki itu bisa berubah. Nanti ngomong A, besok berubah jadi B. Semua laki-laki pengennya dapat wanitanya tuh yang sempurna, yang perawan, yang cantik. Gak semua laki-laki mau sama wanita yang udah rusak. Tapi giliran udah ngerusakin wanita, maunya dapat wanita yang suci. Kan egois banget ya kalian. Sedangkan kita nggak pernah nuntut laki-laki untuk berjaka, karena kita kan nggak tahu, nggak ada bekasnya. Tapi namanya wanita itu ada bekasnya, ketahuan. Nanti kalau kita ngaku, dia nggak mau kabur. Kalau kita nggak ngaku, ketahuan, kita di pernikahan dibilangnya penipu. Kan kita sebagai wanita serba salah ya guys. Makanya jadi wanita itu kita harus punya kehormatan ya. Jangan mau disentuh-sentuh sama pria yang kelak belum tentu jadi suami kita. Pria itu kadang-kadang suka jahat, lebih jahat dari binatang. Jadi aku ingetin buat semua wanita di Indonesia ya, kalian harus jaga
kehormatan kalian. Dan jangan sembarangan mau diajak laki-laki, karena kita nggak tahu ya, karena pikiran kita mungkin polos, kita baik gitu, karena kita pikir dia pasti baik, sayang sama kita. Kita nggak tahu kita ntar dikasih apa, dibius atau diapa-apain, kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalau kalian mau ngajak pacaran kemana, ke restoran mana, udah makan aja, makan. Terus juga kalau bisa pacaran aja di rumah, lebih baik kayak gitu. Karena laki-laki tuh nggak semua laki-laki baik. Ada juga laki-laki yang cuma manfaatin kita untuk hawa nafsu. Jangan ya kayak gitu. Kalian tuh wanita itu, kalian tuh disayang sama orang tua kalian. Kalian itu diberikan nafkah sama orang tua kalian dengan jiwa raganya orang tua. Gimana caranya supaya bisa bikin kalian bahagia, bukan untuk disiksa, bukan untuk disakiti oleh pria-pria hidung belang. Jangan mau. Kalau yang ngajak kalian harus cowok yang benar-benar serius, sayang bener sama kalian. Karena laki-laki kalau udah jahat, lebih jahat dari binatang. Mereka tuh kadang-kadang bisa gampang ngelupain kita gitu aja, gitu loh. Oke? Buat Novi, aku berdoa dengan setulus hati ya buat kamu di sana. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kamu ya Novi. Dan aku berharap semoga Tuhan menerima kamu, menerima amal ibadah kamu, menerima segala kesedihan kamu ketika kamu ada di dunia. Aku yakin Tuhan maha baik, Tuhan maha adil. Kita manusia gak tahu, walau alam gak ada yang tahu. Tapi aku yakin Tuhan punya kasih yang besar buat kamu. Semoga apa yang sudah kamu lakukan, memang di mata dunia bunuh diri itu salah, gak akan pernah dibenarkan. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan maha baik, gitu aja. Semoga kamu di sana diberikan tempat yang terbaik, dimaafkan segala dosa-dosanya. Amin.